Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan poin-poin yang terdapat di dalam novel Merintil Dalam Sujudmu dan Robinson chapter 6. Ya, yang pertama dari novel Merintil Dalam Sujudmu chapter 33 sampai 40. Chapter 33 masih mengharapkanmu. Ini judul chapter 33. Di sini seorang lelaki yang bernama William yang masih mengharapkan balasan cinta seorang Agisna dan sempat memiliki niat jahat kepadanya karena cintanya ditolak oleh Agisna. Namun William tetap mengharapkan cinta Agisna walaupun dia hanya dianggap sebagai seorang kakak oleh Agisna, dan dia pun mengikhlaskannya dan tetap menjalani perannya sebagai seorang kakak dari Agisna. Chapter 34 masih mengharapkanmu 2. Di sini terjadinya cinta segitiga yang dimana William yang masih mengharapkan cintanya Agisna, ternyata ada sahabat dari Agisna yakni Savitri yang diam-diam menyukai Pak William sejak pandangan pertama, di mana waktu itu Pak William mengajar di kelasnya dan Savitri berusaha mengungkapkan perasaannya kepada Pak William di kafe dekat kampus. Dan setelah Savitri mengungkapkan perasaannya kepada Pak William pun menolak cinta dari Savitri karena Pak William masih mengharapkan cintanya Agisna. Chapter 35 berikan aku pilihan. Saat dimana Pak William di titik terendahnya, di titik terendah dalam hidupnya, hatinya gelisah memikirkan bagaimana cara agar Agisna bisa menerimanya kembali. Sampai ia menelpon Agisna dan mengutarakan perasaannya untuk kedua kalinya. Sampai Pak William menelpon Agisna dan hendak mengutarakan perasaannya untuk kedua kalinya. Lalu Pak William pun mengajak Agisna bertemu. Lalu Agisna pun setuju. Setelah itu Pak William kembali dari taman untuk mengisi perutnya yang lapar. Agisna, Lydia, dan Sofia sedang bermain seru di malam itu sampai jam 10 malam. Nah, setelah jam 10 malam, Sophia pun pulang, dan saat pulang ada seorang lelaki yang hendak mengantarnya pulang, dan lelaki itu ialah orang yang dicintai oleh Sophia. Chapter 36 berikan aku pilihan kedua. Berikan aku pilihan 2, bagian 2. Setelah Agisna dan Lydia jogging pagi dan sarapan, mereka pun ke kampus. Di kampus mereka ketemu Savitri yang sedang galau memikirkan Pak William dan menceritakan isi hatinya ke Agisna dan Lydia. Pak William mengajak Agisna ketemu di restoran De La Tour namanya, dan di sana Pak William mengutarakan perasaannya kepada Agisna dan meminta agar Agisna memberinya kesempatan. Namun Agisna kembali menolak cintanya Pak William dan mengatakan bahwa ada wanita lain yang sangat mencintai Pak William dengan sangat tulus, yakni Savitri. Chapter 37 aku terlambat mencintaimu. Di sini Pak William termenung memikirkan perkataan Agisna dan mencoba untuk menelepon Agisna, lalu meminta nomor Savitri kepadanya. Setelah itu Pak William pun menelepon Savitri dan tanpa basa-basi Pak William langsung mengajaknya berkomitmen dalam hubungan kekasih. Tiba-tiba suasana di telepon itu sangatlah haru antara keduanya, antara Pak William dan Savitri. Terlebih lagi Pak William yang sangat merasa bersalah kepada Savitri karena telah menolak cintanya Savitri yang sangat tulus. Setelah mengutarakan isi hatinya Pak William di malam itu, Savitri sangatlah terkejut. Lalu Savitri meminta waktu untuk berpikir jernih karena dia tidak bisa berpikir jernih saat itu. Chapter 38 aku terlambat mencintaimu bagian 2. William meminta tolong kepada Agisna untuk berbicara kepada Savitri agar ia mau berkomunikasi dengannya.
karena selama 2 minggu Pak William selalu menelepon dan mengirim chat kepada Savitri, namun Savitri tidak pernah membalasnya. Lalu setelah Agisa berbicara kepada Savitri, Savitri pun mengangkat telepon dari Pak William, dan Pak William mengajaknya bertemu dan mengajaknya ke restoran di Menara Eiffel untuk berbicara, dan Savitri pun setuju. Saat di restoran yang berada di Menara Eiffel tersebut, Pak William sudah menyediakan semuanya di ruang private, dan makanannya pun juga sudah disediakan, sudah dipesan oleh Pak William. Setelah mereka makan, lalu Pak William pun mengutarakan perasaannya dan meminta Savitri untuk menjadi kekasihnya. Dan Savitri pun menerimanya tanpa ragu karena memang dia mencintai Pak William. Chapter 39, William Lee dan Savitri Aurelia Villarreal. William dan Savitri menikmati waktu kencan pertamanya di Menara Eiffel dengan adegan romantis ala Paris. Pak William memeluk Savitri dan mencium bibirnya di saat mereka sedang mabuk asmara di private room. Setelah itu mereka pun menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke mall dan kebun binatang sampai hari pun menjelang sore. Pak William pun mengantarkan Savitri pulang ke apartemennya. Chapter 40, Agisa yang terkejut. Agisna, Lydia dan Savitri melaksanakan ujian semester dan Pak William yang sebagai dosennya. Pak William menyuruh Savitri untuk datang ke ruangannya setelah ujian, dan saat di ruangan, Pak William langsung memeluk dan mencium bibir Savitri untuk kedua kalinya. Setelah dari ruangan, Savitri dimintai pajak jadian oleh temannya Lydia dan Agisna. Setelah itu pun ketiga gadis itu dan Pak William berangkat makan ke restoran. Di sana mereka menikmati makan sambil bercanda ria. Setelah itu Pak William mengantar ketiga gadis itu balik ke apartemennya masing-masing, dengan Agisna yang diantar terlebih dahulu karena hendak melakukan sholat zuhur yang waktunya akan segera habis. Sesampai di dalam apartemen, Agisna langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat, Agisna pun merebahkan tubuhnya karena sangat lelah dan mengantuk. Di saat sedang nyenyak tertidur, tiba-tiba Agisna dikejutkan dengan kedatangan kakaknya Keanu secara tiba-tiba, dan Agisna pun sangat terkejut juga, diiringi dengan rasa yang sangat senang dan gembira. Itulah chapter 33 dan sampai 40 dari novel Merintilah Dalam Sujudmu. Dan dari novel Robinson Crusoe di chapter 6, saya bakal ambil poin-poin kesimpulannya bahwa di chapter 6 itu diceritakan Robinson yang saat itu tersisih atau terpisah dari masyarakat. Dia berusaha untuk berjuang dan bertahan hidup dalam terpaan berbagai ujian dan cobaan hidup, dan juga berbagai macam ujian dari alam sekitarnya. Namun saat di pulau itu tempat dia tinggal, dia benar-benar ingin hidup mandiri, ingin membangun kehidupannya itu secara mandiri, dan ia tidak mau bergantung kepada orang lain untuk membantu kehidupannya. Dia benar-benar ingin mandiri, terutama jadi itulah poin yang bisa saya tangkap dari chapter 6. Sekian dari saya, Umarul Dargan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.